Ya siap kah? Nggih, Bu. Assalamualaikum Bu Waalaikum Khalifatul Waalaikumsalam, Bu. Zahria. Nggih, Presentasikan RPP-nya mulai dari ini saja, mulai dari apa indikator ya, mulai dari indikator tujuan ya. nggih. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Di sini saya akan mempresentasikan tentang mm-mm. RPP saya, tentang KI. KI-nya saya menulis KI 1, 2, 3, dan 4. Dengan KD menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda, kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu, debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Indikatornya menganalisis perbandingan dua besaran yang berbeda, kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, dengan membaca teks materi jarak, kecepatan, dan waktu, juga penjelasan guru, peserta didik dapat menyebutkan rumus cara mencari jarak, kecepatan, dan waktu dengan benar. Yang kedua, dengan membaca teks materi jarak, kecepatan, dan waktu, juga penjelasan guru, peserta didik dapat memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan jarak, kecepatan, waktu dengan benar. Yang ketiga, dengan kerja kelompok atau diskusi, peserta didik dapat menganalisis hubungan antar satuan jarak, kecepatan, dan waktu dengan benar. Yang keempat, dengan melihat tayangan video pembelajaran, Ya. hubungan Mm. jarak dan waktu, peserta didik dapat menyimpulkan rumus dengan benar. Syarat merumuskan tujuan apa syaratnya? Ya, syarat merumuskan tujuan sesuai dengan KD dan indikator, terus sesuai dengan unsur ABCD, Bu. Ini sudah sesuai dengan indikator kah? Sudah sesuai, Bu, karena indikatornya menganalisis perbandingan dua besaran mengenai jarak, Mm-mm. kecepatan, dan waktu. Terus tujuannya kok jadi banyak, kenapa? Karena tujuan pembelajaran kan untuk hasil yang akan dicapai, untuk capai siswa. Nggak asik. Gitu. Nggak ada yang keluar dari indikator 4 tujuan ini. Tidak ada, Bu, sesuai dengan Nggak ada. indikatornya. Ya. Menganalisis perbandingan, membaca teks materi. Oke, baik. Sesuai indikator. Oke. Terus syarat yang kedua? Syarat yang kedua memiliki 4 unsur ABCD. A, B, C, D. Kita analisis ya. Tujuan kedua. Di mana letaknya? Tujuan kedua A-nya adalah peserta didik, Oke. B-nya? B-nya memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan jarak, kecepatan, dan waktu, Oke. C-nya? C-nya membaca teks materi jarak, kecepatan, dan waktu dengan membaca teks. D-nya? Degree-nya dengan benar, Bu. Di samping aspek kognitif, aspek apa lagi toh yang dikembangkan dalam pembelajaran tuh? Di samping aspek Afektif, kognitif. afektif, Mm-mm. sama psikomotor. Nah, sekarang di petani satu-satu, dianalisis satu-satu ya. Tujuan satu itu mengukur aspek apa saja? Aspek kognitif, Ya, kognitif. nggih, kognitif nggih. Kognitif. Terus B, B memecahkan nomor 2, memecahkan permasalahan kognitif juga, Bu. Memecahkan. kognitif. Oke. Ya, terus Eh, kira-kira di antara 1, 2, 3 itu bagian mana yang bisa mengungkap aspek afektif dan psikomotor? Kira-kira eh, di mana? di dalam diskusi kelompoknya, Bu. Ada nggak yang membutuhkan siswa nanti dalam KBM-nya ya, dalam kegiatan belajaran itu ada nggak yang membuat, yang menuntut siswa melakukan sesuatu? Ada nggak? Ya, itu di dalam pembelajaran ada sebuah ibu membentuk kelompok diskusi, jadi terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Nanti Terus akan membahas tentang LKPD yang akan dipresentasikan ke depan. afektifnya ada nggak? Penilaian sikapnya, nggih. Bisa nggak dikembangkan di situ? Kita menilai sikapnya ketika diskusi, bisa nggak?
Ketika diskusi kelompok, nanti kita nilai dengan sikap aktifnya, Bu. Beneran seperti Ya, disiplin, kerja kerasnya, atau tanggung jawabnya dalam berkelompok, ya, keaktifan baik. siswa dalam kelompok. Metode pembelajarannya apa? Dicek ke bawah. Nah, metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan demonstrasi. Ya, menggunakan PBL ya. Nggih. Apa sih ciri khas dari PBL? Memiliki 5 langkah, Bu. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah, terus mengorganisasi peserta didik, membimbing, mengembangkan hasil karya, dan mengevaluasi. Ciri khas dari PBL itu apa? Mengorientasi siswa pada permasalahan. Ya, di mana itu letaknya? Terletak pada kegiatan inti, guru menyampaikan tujuan dan masalah yang hubungan dengan antar satuan waktu dengan ini, terus guru menjelaskan dengan menggunakan video pembelajaran. Terus di sini di awal pembelajaran ini sebelum ini saya beri sebuah gambar. Gambar terdapat misalkan ada sebuah mobil dari rumah menuju ke Indomaret, misalkan itu, terus jarak dari rumah ke Indomaret misalkan 1 kilometer. Terus kecepatan mengendarai mobil itu misalkan 40 kilometer per jam, berapa kira-kira waktu yang akan diperlukan untuk mencapai di Indomaret? Ya, oke. Karena ini kepermasalahan harus mengandung masalah banget, gitu ya. Jadi jangan sekedar contoh kayak gitu ya. Misalnya ibu nih mau ngajar nih ke sini, misalnya ke tempat sekolah gitu kan. Ya. Nah, naik kendaraan gitu. Terus dari rumah, ini nggak dari rumah, misalnya dari perjalanan jauh ya. Padahal ibu ini harus sampai nih di sekolah itu jam 7 misalnya gitu. Kendaraannya kecepatan sekian misalnya. Berarti nanti harus saya mikir nih. Jadi aku harus berangkat dari misalnya jenengan dari luar kota gitu ya. Iya. Dari rumah nenek atau dari rumah siapa untuk ngajar gitu misalnya. Iya. Jadi ibu ini harus berangkat jam berapa ya? Misalnya gitu kan. Oh, Jadi yang iya. benar-benar harus pikir gitu. Kemudian medianya apa? Medianya video pembelajaran. Saya bukakan dulu. Nah, medianya video pembelajaran dan juga alat peraga, Bu. Alat peraganya apa? Alat peraganya seperti ini, Bu. Saya menampilkan sebuah segitiga, segitiga Jokowi, agar mempermudah. Jadi nanti saya praktekkan jika misalkan J-nya ditutup, jadi rumusnya kan di bawah semua. Jadi kecepatan dikali waktu, seperti ini. Jika K-nya ditutup, maka gitu. iya, jarak dibagi waktu gitu, Bu. Oke ya, oke. Medianya bagus ya. Baik. Medianya udah bagus. Kalau videonya buatan sendiri atau? Buatan sendiri, Bu, dari PPT. Oh, satu buatan guru, yang satu dari sumber internet ya. Nggih. Waktunya berapa yang digunakan untuk ngajar? 2 kali 35 menit. Cukup ya? Nggih, Bu, saya usahakan itu ngambil video yang penting-penting saja. Oh, dipotong atau ditampilkan yang penting-penting? Ditampilkan yang penting-penting saja, Bu. Ya, oke, baik. Sekarang lihat instrumen untuk mengukur aspek kognitif. Apa namanya? Soal ya? Oh ya. Soal. Di antara soal-soalnya ada yang hot nggak? Iya, Bu, ini nomor 3. Misalkan nomor 3 ini Faris mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 80 km per jam. Ia berangkat dari rumah pukul 5. Jika ia ingin pergi ke rumah nenek dengan jarak 32 km, ya, Faiz akan sampai di rumah nenek pukul berapa ya? Mengapa suatu soal dikatakan hot? C4 sampai C6, Bu. Ya.
C4 dengan C5, C6 ya. Iya. Ya, baik. Berikutnya, tadi media ya. Tadi medianya bagus. Masih ingat ya cara syarat-syarat membuat media? Syarat-syarat membuat media pembelajaran itu bisa digunakan untuk mendukung pembelajaran, Bu. Mempermudah siswa untuk memahami pelajaran yang akan dipelajari. Terus sesuai dengan tujuan. Oh ya, oke. Ya, oke Mbak, udah bagus. Bagus ya ujiannya, menguasai ininya juga bagus ya. Alhamdulillah, Bu. Ya. Alhamdulillah. Saya akhiri ya, karena Ya, Bu. ininya sudah selesai ya. Saya live ya. Aku live dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 3 Bu Khalifatus Syahriah. Nggih, Pak. Sudah siap? Nggih. Silakan dibuka Al-Baqarah. Dibaca 6 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Oke, di situ ada tanda titik 3 pada ayat kedua itu disebut apa itu? Dibaca salah satu, Pak. Oke, terus berhenti salah satu. Sebaiknya berhenti di depan atau di belakang kalau ayatnya seperti itu? Kalau pendek di belakang, Pak. Di belakang ya. Berarti membacanya? Dzalikal kitabu la raiba fihi. Oke, sekarang nulis Al-Fatihah. Iya, Pak.